Halo, selamat malam teman-teman. Jadi malam ini aku mau share gimana sih cara pakai aplikasi Smart PLS untuk mengolah data hasil penelitian yang udah kita lakukan. Aku mau kasih sedikit penjelasan tentang aplikasi Smart PLS. Jadi, software Smart PLS ini adalah salah satu software yang dapat kita gunakan untuk mengolah data hasil penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Data hasil penelitian kuantitatif yang kita lakukan. Sebenarnya ada banyak banget software yang bisa kita pakai, tergantung sama kebutuhan kita aja. Tergantung sama kebutuhan data dan penelitian kita itu maunya kemana. Jadi ibaratnya ada satu kertas, kita gambar lingkaran di situ. Nah, lingkaran ini cocoknya dipotong pakai apa sih? Pakai gunting kah? Pakai cutter kah? Gitu, ibaratnya software pun seperti itu. Jadi software nggak bisa asal kita pakai software ini, karena ya pengen aja nggak bisa. Harus ada filosofinya gitu. Harus ada kenapa sih pakai software ini, karena apa gitu. Bukan cuma sekedar ya udah aku bisanya ini, nggak boleh kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget software yang bisa kita pakai untuk mengolah data hasil penelitian kuantitatif. Contohnya yang aku tahu ada SPSS, Smart PLS, Evius, Amos, Geska, dan lain sebagainya. Di sini aku bahas Smart PLS karena Smart PLS ini bisa dibilang versi yang versi revisinya dari SPSS gitu. Karena kalau misalkan kita pakai SPSS itu cuma bisa dibuat nguji variabel dependent ke independent. Variabel independent ke dependent. Nggak bisa pakai mediasi moderasi. Kalau misalkan udah ada mediasi moderasinya, kita bisa pakai Smart PLS ini. Tapi kalau nggak ada mediasi moderasinya, pakai SPSS dengan uji regresi linear sederhana atau berganda itu udah cukup gitu. Nah, bentar. SPSS ini bisa dibuat untuk mengolah hasil penelitian yang mana penelitian itu pakai data primer atau data yang kita dapatkan dengan kuesioner. Artinya data itu harus diolah dulu pakai aplikasi buat kita tahu gitu. Dan data itu harus dengan indikator dan item buat mengukur variabel itu. Kalau misalkan data itu adalah data sekunder atau data yang udah ada misalkan dari laporan keuangan, itu kalau pakai Smart PLS bisa, tapi harus dengan beberapa pengukuran. Nah, data primer sendiri ini disebut juga dengan variabel laten, yang mana variabelnya memerlukan indikator dan item untuk mengukur. Sedangkan kalau data sekunder itu disebut juga dengan variabel manifest. Variabelnya disebut sebagai variabel manifest, yang mana itu udah pasti dan nggak perlu diinterpretasikan pakai indikator dan item lagi gitu. Oke, masuk ke step-stepnya. Jadi langkah yang pertama adalah pastikan kalian udah download aplikasi Smart PLS di device kalian. Kalian bisa pakai Smart PLS 3 atau Smart PLS 4. Kalau misalkan pakai Smart PLS 3 itu masih oke banget, masih nggak apa-apa banget. Meskipun 4 adalah versi terbarunya, tapi pakai 3 itu masih oke banget. Karena pembaruannya itu cuma di fiturnya aja. Bukan upgrade yang gimana-gimana, cuma di tampilannya aja. Oh ya, kalau misalkan kalian butuh link untuk download, aku ada, nanti bisa PC aku ya. Kita masuk ke step yang pertama. Jadi kalian harus menyiapkan data kalian. Data yang mau di running di Smart PLS itu harus di Excel ya guys, harus di Excel dengan format CSV atau comma delimited. Kalian harus save data ini dalam format CSV, misalkan ini ya. Comma delimited. Di sini ada banyak banget CSV, ada CSV yang MS DOS dan lain sebagainya. Tapi kalian pilih yang comma delimited yang ini. Nah, kebetulan datanya udah tak save dalam bentuk kayak gitu. Bentar. Aku tampilin dulu datanya. Datanya, ingat, data hasil dari kuesioner ya. Jadi kuesioner yang pakai skala Likert itu kalian bisa pakai aplikasi Smart PLS.
kayak gini. Jadi di sini ada variabel KP, ada variabel BP, ada variabel LS, dan ada variabel T. Aku lupa ini tuh variabelnya apa gitu. Maksudnya variabelnya itu nama variabelnya apa aku lupa karena ini adalah data hasil dari pelatihan statistik. Tapi yang aku ingat di sini KP dan BP ini adalah variabel independen dan LS ini adalah variabel mediasi. Terus T-nya ini adalah dependent. Oke, udah di-save pakai koma delimited. Kita langsung ke aplikasi Smart PLS dan proyek baru. Latihan. Latihan. Di sini di menjelajahi proyek ini ada pilihan latihan gini ya. Terus klik 2 kali untuk mengimpor data. Kita cari di sini, data quiz new yang ini ya. Open. Oke, ini datanya udah muncul dan kalian harus memastikan bahwa di sini nggak ada missing value atau nilai yang hilang. Jadi di sini nilai yang hilangnya harus 0. Kalau misalkan ada nilai yang hilang, kalian harus cek lagi di Excel kalian, apakah di luar dari Excel itu ada angka. Jadi misalkan di sini ini tadi, bentar, aku bukakan dulu. Jadi ini Excel yang tadi. Kalau misalkan ada missing value, kalian pastikan di luar dari kolom ini nggak ada angka. Kalau misalkan ada angka, kalian hapus. Itu yang menyebabkan missing value. Atau bisa jadi aplikasinya ngebug guys, karena itu kan aplikasi yang gratisan, bukan yang premium atau yang berbayar. Jadi kalian bisa keluarin dulu, di-exit dulu aplikasinya, terus coba data di Excel-nya di-save lagi, terus nanti kalian masukin lagi dari step pertama gitu. Oke, kita balik ke aplikasi Smart PLS. Terus kita gambar modelnya dengan cara klik ini tadi, latihan yang atasnya ini. Ada diagramnya gini, kalian klik. Kok diagram sih? Apa sih itu? Ya gitulah. Terus kalian klik yang variabel laten. Kalian gambarlah di sini modelnya, karena di sini ada 4 variabel yang mana 2 variabel independen, 1 variabel mediasi, dan 1 variabel dependent. Kayak gini. Terus kalian hubungkan panahnya. Cara menghubungkan panahnya ini kalian sesuaikan dengan kerangka konseptual kalian ya. Ya kalau misalkan mediasi kan pastinya kayak gini. Nah kalau moderasi nanti beda cerita lagi guys, bukan kayak gini. Jadi kalian cukup, bentar. Kalau misalkan variabel kalian moderasi, kalian cukup gambar aja yang variabel independennya sama variabel dependent. Nah, nanti di variabel dependent, kalian klik, dan kalian klik kanan, kalian tambahkan efek moderasi, gitu ya. Ini aku contohin yang mediasi dulu. Nah, ini adalah gambar dari model apa sih ini? Ya, model inilah. Gitu, sesuai dengan kerangka konseptual. Setelah itu, kita drag indikator yang di sebelah sini ada kolom indikator. Kita pindahin, bentar, ini agak susah. Kita pindahin ke sini ya. Kita shift, terus kita kebawahin gini sampai indikator KP4, KP1, KP2, KP3, KP4. Terus kita bawa ke sini. Variabel laten 1. Begitupun seterusnya. Nah, ini aku udah taruh semua itemnya di masing-masing gambar variabel. Terus kalian bisa pindah gini, misalkan ini mau dipindah di kanan itemnya boleh kayak gini. Terus ini mau agak ke sini bisa juga. Oke. Ini kalian bisa ngubah namanya ya sesuai dengan nama variabelnya. Bentar aku ubah dulu. Oke, udah aku ubah dan ini semua item pernyataannya udah masuk ke gambar variabelnya. Jadi, kita langsung ke
menghitung atau calculate di sini. Terus kita pilih yang algoritma PLS. Nah, pertama-tama kita ini mau ngitung outer modelnya dulu atau mau ngecek validitas dan reliabilitasnya dulu. Jadi, intinya dalam Smart PLS ujinya itu ada 3, outer, inner, dan hipotesis. Nah, untuk outer itu kita pakai algoritma PLS. Outer itu untuk melihat uji validitas dan reliabilitas. Jadi validitas itu seberapa valid sih item pernyataan kita untuk menggambarkan variabel kita, untuk menginterpretasikan variabel kita. Kalau reliabilitas, seberapa ngerti sih responden ini dalam memahami item pernyataan kita gitu. Jadi kalau misalkan ada item pernyataan yang nggak valid, berarti item pernyataan itu kurang menginterpretasikan variabel kita gitu. Dan kalau misalkan ada variabel yang nggak reliable, maka di situ artinya responden kurang paham terhadap apa yang kita tanyakan di situ gitu. Jadi ya kita harus buat kuesioner itu dengan seminimalis mungkin sehingga bisa dipahami oleh responden, sehingga responden itu jawabnya nggak ngasal-ngasal gitu guys. Dan aku ada satu trik gimana sih caranya ngontrol responden ini biar mereka itu jawabnya nggak ngasal. Gimana sih caranya kita tahu kalau responden ini jawabnya nggak ngasal? Aku ada satu trik, nanti bakalan aku buat di video yang terpisah. Dan ini tuh triknya bisa kalian pakai kalau buat kuesioner. Jaga-jaga misalkan nanti ditanya sama dosen penguji pertanyaan yang kayak gimana sih caranya kamu ngontrol responden kamu gitu. Nanti aku buat di video yang terpisah. Oke, balik lagi ke sini. Jadi untuk outer model itu kita ngujinya di algoritma PLS ini. Outer model untuk melihat uji validitas dan uji reliabilitas. Sementara untuk inner model atau pengaruh antar variabel atau uji hipotesis kita itu pakai bootstrapping gitu ya. Jadi yang pertama kita harus lihat outer modelnya dulu di algoritma PLS. Oke, klik. Pastikan bahwa maksimum literasinya 300, terus skema pembobotannya jalur, dan kriteria berhentinya 7. Kalau udah kayak gitu, mulai perhitungan. Oke, yang pertama kita lihat adalah validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, untuk melihat validitas itu di Cronbach Alpha ya guys. Untuk melihat validitas itu di Cronbach Alpha. Untuk melihat reliabilitas itu ada di Cronbach Alpha. Kalau misalkan Smart PLS itu punya standar. Suatu variabel dinyatakan reliable apabila dia lebih dari 0,8. Tapi ada juga teori yang menyatakan bahwa di atas 0,5 itu udah dikatakan reliable. Kalian bisa pakai teori itu dengan catatan pada saat ngasih pernyataan kalau 0,6 udah dikatakan reliable, kalian harus ngutip teori itu. Gitu. Jadi kalian nggak pakai standarnya Smart PLS pun nggak apa-apa. Nah, karena di sini ada yang nggak reliable nih. Menurut standar Smart PLS, kita bisa pakai teori itu. Aku lupa teorinya siapa. Ghazali kalau nggak salah, kalau reliabilitas di atas 0,6. Jadi kita pakai teori Ghazali di sini. Terus untuk melihat validitasnya, kita klik outer loading. Nah, di sini kelihatan guys. Smart PLS, standarnya Smart PLS itu 0,7 guys. Jadi di atas 0,7 itu dikatakan valid, tapi kalau di bawah 0,7 dikatakan nggak valid. Nah, yang merah ini nggak valid menurut standarnya Smart PLS, tapi ada juga teori yang mengatakan bahwa di atas 0,5 itu udah dikatakan valid. Itu teorinya Sugiono. Kalian bisa pakai itu. Nah, di sini kan ada 0,5, tapi merah. Tapi kita bisa mengatakan ini valid, asalkan kita ngutip teorinya Sugiono itu tadi, gitu. Nah, misalkan ada item yang nggak valid gini, kalian bisa hapus item yang nggak valid itu dengan cara di modelnya tadi ditampilin, terus diklik kanan, hapus. Terus kalian uji lagi sampai semuanya valid. Nah, tapi kalau di sini, karena ini latihan aja, aku pakai
Standar untuk validitas aku pakai standar 0,5 dan reliabilitas aku pakai standar 0,6 aja ya. Tapi kalau untuk kalian sendiri nanti terserah kalian mau pakai yang mana. Gitu. Bisa kalian hapus dan diuji lagi sampai valid dan reliable semua. Tapi ini aku langsung aja ke bootstrapping-nya, ke uji inner model atau uji hipotesis. Bootstrapping, pertama kalian bisa pakai 500 dulu, terus bootstrapping dasar, 2 ekor atau 2 tile, dan ini level signifikansinya kalian pakai yang 5% atau 0,05. Karena kalau misalkan di Fakultas Ekonomi UIN Malang, level signifikansi atau tingkat kesalahan yang ditoleransi kalau kita pakai 10% itu udah nggak boleh. Jadi seminimal mungkin itu 0,5 atau 5%. Kalau 10% itu udah nggak dibolehin di UIN Malang, di Fakultas Ekonomi UIN Malang. Jadi 5% itu adalah yang paling minimal. Tapi kalau kalian pengen yang lebih ketat lagi, kalian bisa pakai 1% atau 0,01 gitu. Ini udah sesuai dengan apa yang kita mau, jadi langsung mulai perhitungan. Nah, di sini kita ngelihat koefisien jalur untuk pengaruh langsungnya. Jadi, pengaruh variabel BP ke LS. Kita ngelihat p-values ya guys, p-values. Kalau p-values-nya di bawah kurang dari 0,05, itu bisa dikatakan bahwa berpengaruh. Tapi kalau misalkan di atas 0,05, dikatakan tidak berpengaruh. Jadi, di sini kita bisa ngelihat bahwa berpengaruh semua kecuali KP terhadap T. Dia nggak berpengaruh karena p-values-nya di atas atau lebih dari 0,05 atau lebih dari taraf signifikansi yang kita pakai. Ini untuk pengaruh langsung. Sedangkan untuk pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi tadi, kita lihat di total pengaruh tidak langsung. Di sini kita bisa tahu bahwa bentar, ini digedein dulu. Oh, nggak bisa ya. Bahwa di sini p-values-nya ada yang signifikan, ada yang diterima, hipotesisnya ada yang diterima dan ada yang nggak diterima. Gitu. Jadi, kalau misalkan dia hijau, itu berarti hipotesisnya diterima. Tapi kalau misalkan dia merah, itu berarti hipotesisnya tidak diterima. Gitu guys. Untuk hipotesis yang nggak diterima, kalian tuh jangan khawatir. Karena hipotesis itu adalah dugaan sementara terhadap suatu pernyataan yang kita buat atau dugaan sementara dalam penelitian kita gitu. Kalau misalkan penelitian kita itu hipotesisnya nggak diterima, jangan khawatir ya, emang nggak apa-apa, wajar kan hipotesis itu dugaan sementara. Yang konyol adalah kita maksa gimana hipotesis itu bisa diterima, padahal nggak apa-apa, hipotesis nggak diterima pun nggak apa-apa gitu, nggak harus hipotesis itu diterima. Gitu guys, jadi ini tutorial yang bisa aku kasih. Semoga dapat membantu dan mungkin nanti kalau kurang jelas aku bisa buatin videonya lagi karena ini udah panjang banget dan maaf banget kalau ngomongnya agak belepotan karena ini posisi udah ngantuk ya, saya mata udah capek. Mungkin next aku bisa memperjelas lagi atau buat video lain lagi atau mau dibuatin tentang moderasi juga boleh atau mau dikasih tips yang lainnya juga boleh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.